إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwati fillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang at-tanqid, yaitu meletakkan titik pada huruf hijaiyah, di mana Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala melanjutkan washinu bithalathin, dan kita tulis huruf shin dengan 3 titik. Titik di sini fungsinya adalah untuk membedakan dari huruf sin, baik dalam kondisi terpisah, ya, sebagaimana yang kita ketahui, sin dengan shin bentuknya sama persis, maka dibedakan dengan titik 3. Demikian juga dalam kondisi bersambung, maka tetap dibedakan dengan titik 3. Misalnya dalam kata basar dengan bashar, ya, seandainya tanpa titik maka sulit dibedakan antara keduanya. Kemudian ucapan beliau bithalathin, hal ini mengisyaratkan bahwa ada sebagian orang Arab yang menulis huruf shin itu dengan 1 titik saja, karena mereka memandang bahwa cukup dengan satu titik ini saja bisa dibedakan antara shin dengan sin. Hanya saja mayoritas orang Arab menulisnya dengan 3 titik. Boleh jadi hal ini mengkiaskan atau menyerupakan dengan huruf tha, karena persamaan antar keduanya dari sisi sifat, ada 5 sifat yang sama yang terletak pada huruf shin dan tha. Terlebih lagi, hanya ada 2 huruf dalam semua huruf hijaiyah yang memiliki 3 titik, yaitu shin dan tha. Kemudian beliau melanjutkan wal fa'u wal qafu wan nunu wal ya'u mausulatin faqat. Dan ada 4 huruf lagi yang diberi titik hanya dalam kondisi bersambung. Mengapa? Karena dalam kondisi terpisah, keempat huruf ini memiliki bentuk yang unik yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain, yaitu fa, qaf, kemudian nun dan ya. Ketika terpisah, maka boleh kita hilangkan titiknya, ya, tanpa perlu khawatir akan iltibas atau bercampur atau mirip dengan huruf yang lain. Misalnya fa dia memiliki bentuk yang khas di mana bagian bawahnya itu lurus. Sedangkan qaf, maka bagian bawahnya adalah melengkung, ya, dia tidak lurus. Kemudian nun, ya, dia juga bagian bawahnya cekung, ya, tidak sebagaimana ba atau ta, ya, atau tha. Dan yang terakhir huruf ya, maka bentuknya lebih mirip dengan huruf S, ya, dalam alfabet. Adapun ketika bersambung, maka dibutuhkan titik, karena fa dan qaf itu sama. Misalnya kita menulis fatala dan qatala, ya, bentuknya sama persis antara fa dengan qaf, sehingga dibutuhkan titik. Kemudian antara nun dengan ya juga ada kemiripan ketika disambung, ya, kita misalkan tuliskan nadhabu dengan yadhabu, ya, jika tanpa titik sama persis. Hanya saja bagi sebagian orang awam, mereka tidak memahami secara detail bentuk huruf-huruf ini atau keunikan huruf-huruf ini, maka tidak jadi masalah jika mereka menuliskan titik walaupun dalam kondisi terpisah, ya, sehingga hal ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan. Namun jika kita melihat ada sebagian yang tidak menuliskan titik dalam kondisi terpisah, maka ini tidak menyalahi kaidah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.